Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ujian seminar proposal karya ilmiah remaja siswa kelas 10 Madrasah Cendekia Padang Pariaman. Salawat berikan salam tidak lupa kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Ustaz Idris dan Ustaz Dodi sebagai penguji karya ilmiah kami dan teman-teman yang seperjuangan dengan kami. Baiklah, kami dari tim stigma akan membahas mengenai evolusi stigma sosial menghadapi tantangan komunikasi toksik di kalangan generasi muda. Latar belakang kami memilih tema seperti ini karena adanya perubahan budaya dan nilai-nilai yang berkembang di kalangan anak muda telah menjadi perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir. Penyebaran budaya toksik di kalangan anak muda adalah fenomena yang muncul. Budaya terdiri dari norma, perilaku, dan nilainya yang dapat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Intoleransi, ketidakpedulian, dan perilaku merugikan seperti cyberbullying, body shaming, dan perundungan seringkali menandai budaya ini. Namun, akhir-akhir ini terjadi perubahan stigma masyarakat terhadap budaya toksik ini. Ada beberapa orang tua yang mulai wajar terhadap anak-anak yang sering mengatakan hal-hal yang kurang enak didengar. Oleh karena itu kami mampu tema seperti ini. Baiklah, rumusan masalahnya yang pertama ada apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perubahan stigma masyarakat terhadap budaya toksik pada anak muda. Yang kedua, ada bagaimana dampak perubahan stigma masyarakat terhadap budaya toksik pada perkembangan sosial dan psikologis anak muda. Yang ketiga, apakah adanya media sosial menjadi salah satu faktor utama penyebaran dan penerimaan budaya toksik di kalangan anak muda. Yang keempat, bagaimana peran pendidikan dan kesadaran masyarakat mengatasi perubahan stigma terhadap budaya toksik pada anak muda. Dan yang terakhir, ada bagaimana strategi komunikasi efektif dapat digunakan untuk mengubah stigma masyarakat terhadap budaya toksik pada anak muda. Tujuan dari penelitian kami untuk mendapatkan pemahaman tentang perubahan perspektif masyarakat terhadap budaya toksik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut, dan apakah ada perbedaan perspektif antara kelompok usia, latar belakang sosial, dan lingkungan tempat tinggal. Lalu selanjutnya manfaat penelitian. Pemahaman mendalam tentang stigma sosial. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai evolusi stigma sosial di kalangan generasi muda, membantu memahami bagaimana dan mengapa stigma tersebut berkembang dan berubah seiring waktu. Yang kedua, identifikasi faktor pemicu. Dari penelitian ini kami ingin mencari faktor-faktor yang memicu kasus ini. Yang ketiga, mengembangkan strategi intervensi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika komunikasi yang toksik, penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan strategi intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi dan mengatasi komunikasi negatif di kalangan generasi muda. Selanjutnya ada peningkatan kesehatan mental. Menghadapi dan mengurangi stigma sosial serta komunikasi toksik dapat berdampak positif pada kesehatan mental generasi muda, mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang seringkali terkait dengan stigma dan perilaku negatif. Yang kelima, ada pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pendidik untuk merancang program pendidikan yang lebih inklusif dan ramah bagi generasi muda. Yang keenam, ada kesadaran dan edukasi publik. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang masalah komunikasi toksik dan stigma sosial, dan mendorong diskusi yang lebih luas dan edukasi mengenai pentingnya komunikasi yang sehat dan konstruktif. Yang ketujuh, ada pengembangan program sosial. Organisasi non-profit dan komunitas dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengembangkan program sosial yang bertujuan mengurangi stigma dan mempromosikan inklusivitas serta komunikasi yang positif di kalangan generasi muda. Selanjutnya yang ke-8 adalah kontribusi akademik. Penelitian ini menambahkan literatur akademik di bidang sosiologi, psikologi, dan komunikasi, serta membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut mengenai dampak komunikasi toksik dan stigma sosial di berbagai konteks dan kelompok usia. Yang sembilan, peningkatan hubungan antar pribadi. Dengan memahami dan mengatasi komunikasi toksik,
Generasi muda dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, lebih sopan, lebih ramah, lebih enak didengar. Yang ke-10, inovasi dalam media sosial. Penelitian ini dapat mendorong platform media sosial untuk mengembangkan fitur-fitur dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menangani komunikasi toksik, serta mempromosikan interaksi yang lebih positif dan konstruktif di antara penggunanya. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama yaitu teori stigma sosial yang dipopulerkan oleh Erving Goffman pada tahun 1993. Dalam Stigma, Notes on the Management of Spoiled Identity. Goffman mengemukakan bahwa stigma adalah atribut yang sangat mendiskreditkan yang membuat individu berbeda dari kelompok sosialnya. Langsung aja nak, langsung aja dibacakan aja, cukup yang lanjut yang dua dua aja. Ini dua, Ya. langsung dua. Itu nggak salah. Ya. Yang kedua ada teori komunikasi interpersonal dan toksik yang dipopulerkan oleh John Schuller pada tahun 2004. Ya, lanjut. Cukup itu. Penelitian yang relevan sih terdapat penelitian tentang stigma sosial dan kesehatan mental dari Nah, ini coba baca kesimpulannya apa? Langsung aja. Kesimpulan dari penelitian yang relevan ini apa? Nah, Kesimpulannya, artikel ini memberikan kerangka teoritis tentang stigma sosial yang mendefinisikan komponen utama stigma dan dampaknya terhadap kesehatan mental individu. Relevansinya terletak pada pemahaman dasar tentang bagaimana stigma terbentuk dan berkembang, serta efek jangka panjangnya pada individu yang distigmatisasi. 2001 juga. Lanjut dari slide. sosial banyak. Metode penelitian yang kami ambil, pertama, waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di kawasan kampus Manisa Cendekia Barat Pariaman dan rencananya ingin juga ke wilayah Pedesaan Kota Padang Panjang dengan mengadakan kuesioner dan dengan pelaksanaan penelitian ketika proposal penelitian telah diterima. Kemudian rancangan dan prosedur penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata yang dapat diukur dengan angka seperti pertanyaan kepada pemuda-pemuda sekitar. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang terdiri dari rangkaian angka dan dapat diukur seperti penggunaan Google Form untuk mengumpulkan data. Sedangkan sumber data yang digunakan untuk penulisan penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan observasi dengan cara wawancara serta memberikan pesanan terhadap siswa. Sekian presentasi dari kami. Bagi dewan penilai jika ingin memberikan masukan atau teman-teman yang ada sanggahan atau pertanyaan silakan. Bukan nama, apa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Gisela Wirawan dari kelompok NAFAS. Izinkan saya untuk bertanya. Saya ingin bertanya tentang metode dari penelitian yang kelompok tampilkan. Bagaimana cara mengukur efektivitas dari pengumpulan data jika misal masyarakatnya itu melakukan pemalsuan terhadap datanya? Terima kasih. Iya. Terima kasih kepada Fani. Apakah masih ada yang memiliki pertanyaan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rafa Alvaros dari kelompok Armada. Saya ingin memberi pertanyaan kepada kelompok SNA Presentasi. Jadi pertanyaan saya ini adalah tentang hasil akhir dari penelitian teman-teman SNA Presentasi. Kalau misalkan hasil penelitian akhir adalah mengobservasi, pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana nanti hasil observasi itu dapat dijadikan sebagai panduan atau pedoman oleh penelitian lain untuk menghasilkan sebuah karya atau sebuah program yang dapat mereka jadikan pedoman untuk meningkatkan pengurangan
toksik di ada kalangan generasi muda. Kalau misalkan hasil akhir adalah mengajak generasi muda untuk berhenti toksik, saya untuk pertanyaan lanjutannya, maka apa saja tahap-tahapnya dalam mengurangi angka toksikitas kalangan generasi muda dalam komunikasi gitu. Itu saja mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas izin dari pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung tanggapi ya. Hmm.